Kenapa honor DJ itu mahal? Karena modal dan toolsnya juga mahal, Bang. Pertama, alat DJ itu nggak ada yang di bawah 40 juta. Alat DJ itu sangat luar biasa mahal. Kemudian untuk instrumen lagunya, itu juga kita nggak bisa pakai yang bajakan, Bang. Bermodalkan keyboard, nah dia kadang-kadang sebagai DJ kampung misalkan begitu. Nah itu dianggap seorang DJ nggak sih? Padahal dia berjumpa dengan Mr. Kewong di podcast Pojok Kita. Nah, gue mau ngasih tahu dulu nih, gue lagi ada di Hotel Ledian. Lu bisa lihat view-nya dah. Di sini ada kolam renang, bar juga ada, begitu. Jadi kalau mau staycation, datang aja sini ya. Mas Age. Bang. Ayo. Siap. Mas Age ini personality-nya adalah sebagai seorang DJ atau disc jockey, kalau bahasa kerennya seperti itu. Nah, kita kupas aja yuk, disc jockey itu atau Mas Age ini awal mula kenal DJ itu seperti apa begitu ya. Oke Mas Age, bisa diceritakan sedikit untuk permulaan, nanti kita ngobrol lagi. Oke, baik. Pendekatannya ya. Yes, boleh. Karena berawal dari gini, Bang. Jadi pertama itu memang suka sama musik ya. Ketika itu gue lagi zaman-zamannya milenial nih sebutannya gitu kan, pasti paham lah sering ke klub. Asli milenial. Masih bisa dibilang masih 17 tahun, Bang. Oke, 17 tahun biasanya berarti di usia 27 biasanya ya. Biasanya. Ya. Nah, yang aku 17 27 biasanya. Nggak tahu apa bisa lebih. Nah, usia saya kan sekarang 17. Nah, waktu saya usia 21 tahun itu itu sering sering ke klub, Bang. Nah, dari situ ngelihat performnya DJ kok keren ya gitu, kayak primadona banget sih gitu di sebuah klub. Berawal dari situ, mulailah cari-cari tahu tentang DJ. Nah, sekarang kan era digital itu lebih gampang ya untuk cari tutorial atau cari akses menuju gimana caranya kita bisa jadi as a DJ. Nah, kebetulan punya teman juga yang punya alat. Numpang main lah sama dia, sekaligus diajarin. Diajarin apa? Diajarin cara make. Oh, pakai DJ, pakai alatnya. Abang. Diajarin cara make alatnya. Nah, sekali dua kali enak nih, gitu kan. Terus pas dicoba-coba enakan, ketagihan. Sampai akhirnya, yuk ikut gue main, gitu. Main jadi helper dulu pertama, opening biasa lah. Baik. Bisa dan responnya oke nih gitu. Respon dari audiens? Respon dari audiens itu menikmati. Kan ada DJ atau penyanyi yang audiensnya tuh nggak menikmati gitu. Oke, gue cut dulu ya. Iya. Artinya Mas Age ini jadi seorang DJ itu otodidak? Otodidak. Kan ada kursusnya seperti itu gitu kan. Mahal, Bang. Oh iya. Nah, warga pojok. Kalau mau jadi DJ itu kursusnya mahal. Kuncinya apa? Cari temen yang punya alat. Itu aja kuncinya, mungkin seperti Mas Age lakukan seperti itu. Betul. Nah, lanjut Mas Age. Tadi kan awal mula jadi helper gitu ya. Jadi helper temen lah gitu ya. Teman yang perform kemudian jadi helper atau mungkin co-DJ bisa dianggap gak sih? Co-DJ, betul. Co-DJ ya? Iya, Co-DJ. Co-DJ. Tapi bukan Cina ya? Bukan Koko. Ya. Jadi co-DJ. Nah, mulai memberanikan diri nih, sendirian main gitu, perform di depan banyak audiens seperti itu. Kapan itu? Itu pada saat hari keempat gue diajak main sama teman gitu. Gitu kan. Hari keempat. Berarti 3 hari jadi helper. Jadi tahu lah gimana ritme dan suasana di seperti apa. Di hari keempat dia sudah kontrak dengan satu institusi yang mengontrak dia, dan dia nggak bisa, sakit. Nah, sakit izinnya itu di injury time, di hari H-nya. Iya. Sudden death banget kan. Nah, puter otak tuh. Ya udah, Bang, mau cari pengganti atau mau saya menawarkan diri tuh. Akhirnya ya udah,
coba deh main selagu 2 lagu di mixing. Oke, ya udah. Karena kebetulan waktu itu ini sih acara corporate party. Corporate party. Corporate Jadi party. nggak harus begitu skill yang bagus. Betul. Oke. Nah, Berarti dari situ. ini boleh dikatakan the power of Kpepet. Kepepet bener. Ya, The Power of the Kepepet, power bener. of Kpepet karena memang apa tadi tuh si DJ intinya ya tidak bisa perform pada akhirnya Mas Age yang harus menggantikan seperti itu. Nah, ini kan tadi dibilang pertama kali. Tentunya kita bicara respon dong dari korporat itu sendiri, korporat party kan, apalagi ya orang-orangnya orang-orang kantor kan ya. Nah, responnya bagaimana nih ketika Mas Age membawakan 2 apa 3 lagu gitu ya? Apa anggapnya lagu atau apa sebutnya itu? Bang, tapi sebelum saya jawab ya, ini meja kosong banget Bang. Biasanya nih, ini narasumber yang nggak tahu diri nih, ada minuman, ya kan, minuman. Masalahnya emang siapa? Mas ini pelayan. Westet, ngeri. Mas. Kayaknya salah ini nih kita nih. Minuman Bang. Aduh. Kayaknya gue salah ngobrol ini. Ini DJ atau siapa ini? The power of orang dalam. Oh begitu. Iya. Berarti selain nge-DJ berarti ada aktivitas lain dong? Ada Bang. Ini kita mau ke sana dulu Pak, mau nyelesain audiens nih. Bebas, gimana bawanya Abang? Tim kreatif boleh mana dulu? Bebas ya lah ya. Iya, coba kalau memang the power orang dalam, tadi siapa yang datang? Yang tadi tuh Mas Bangsa. Yang nganter itu. Dia mixologisnya. Ledian Hotel. Mixologis itu peramu mocktail. Minuman-minuman ringan yang ya seperti inilah, orange dicampur apalah ini gitu kan. Ekstrak bunga mawar. Mungkin ya. Serupa bartender. Bartender kan alkohol, mixologis minuman mocktail, kalau barista ke kopi. Barista ke kopi, kalau mocktail gitu. Ini. Penampakannya seperti ini. Ini namanya apa sih? Ini namanya Berry Sunrise. Oke. Kolaborasi. Berarti Mas Age nih tahu betul sebetulnya siapa sih? Kita buka kedoknya ya. Kita buka kedoknya Mas Age selain jadi DJ ini sebagai apa sebetulnya aktivitasnya? Oke. Pengen tahu ya Bang. Jadi kebetulan kan setnya juga sudah di Ledia. Saya alhamdulillah ya di sini sebagai marketing komunikasi. Markom. Iya, berarti ini tim kreatif jebak saya tuh bagaimana ya ceritanya? Kurang riset sih sepertinya. Sayanya kurang riset. Apa enggak dikasih tahu? Jadi baik. Kita hadirnya di sini berarti ternyata atas berkat orang dalam begitu. Yang ada di samping kita ini atau di samping gua ya di podcast pojok kita ini selain seorang DJ, dia adalah seorang markom. Betul. Marketing communication seperti itu. Itu bahasa kerennya kalau bahasa Indonesianya apa sih? Marcom Blang. Itu macam blang. Beda ya. Artinya orang pemasaran. No. Lebih ke mukanya perusahaan itu dicerminkan lewat seorang markom. Jadi yang memvisualkan perusahaan ke media, baik secara visual, audio maupun pemasaran. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Warjok, ya. Gitu. Warga pojok. Oh, warga pojok, keren. Warjok ya. Ya. Sepakat ya, Warjok. Siap. Nah, tadi DJ udah sedikit dikupas mungkin ya, karena ya bagaimana ya minuman udah datang ya. Ini perlu juga kita apresiasi ya, artinya. Gue harus juga membahas sisi lain dari Mas Age sering jadi DJ, yaitu markom. Nah, Mas Age, ya, kan aktivitasnya nih sebagai markom nih, awal mula, Mas Age ini jadi seorang markom ini ceritanya bagaimana? Bagaimana ceritanya? Atau mungkin ada basic pendidikan sebagai apa di NHI gitu ya, NHI, nangkring hareupeun imah gitu kan, yang terkenal memang di dunia perhotelan seperti itu, atau mungkin bahkan bukan begitu? Bukan. Saya kalau misalkan mau dirunut ke pendidikan ya, saya anak teknik Bang. Kelilipan. Oke, saya anak teknik Bang. Teknik mekanik industri. Sama bertolak belakang kan? Warjok, masuk gak? Seorang DJ, ternyata juga seorang markom, tetapi malah basic pendidikannya adalah seorang teknik
industri gitu ya. Betul. Malah mekanik industri ya. Nah, lanjutkan Mas Ege. Oke. Berawal dari ya untuk sekarang ya, saya rasa sih kita nggak melulu berpendidikan di mana dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu kan di sekolah. Nah, termasuk juga saya ketika masuk ke sini bukan tanpa cerita ya, karena sangat kayak long story-nya itu memang berawal dari kekecewaan terhadap kok ternyata di bidang industri itu susah ya di dunia kerjanya. Yang kecewa siapa? Pribadi. Kirain atau dorongan orang tua gitu. Tapi itu masuk ke teknik dorongan orang tua atau memang keinginan sendiri padahal? Enggak, orang tua sih sebenarnya sebatas support aja gitu. Tidak ada dorongan atau paksaan ke arah mana. Berawal dari keceriwisan mungkin ya. Jadi mungkin pribadi saya yang memiliki celoteh yang amat sangat menyebalkan, gitu kan. Akhirnya di hire lah untuk seorang markom di sini. Datang gitu. Datang untuk nge-apply karena waktu itu ada lowongan kerja sebagai sosial media spesialis. Nah, kebetulan melihat portofolio dari sosial media saya tuh mungkin rapih, dianggapnya accept. Nah, makanya dari situ kepilih lah gitu kan menjadi seorang markom. Dulu markomnya bukan markom yang seperti sekarang. Kalau dulu sih lebih sebatas ke PR aja, ke public relation aja. Public relation. Baru ke markomnya seperti itu. Gitu. Patut ya apresiasi ya Warjok ya. Kalau mau nyobain sunrise, follow Instagramnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut setelah minum segar juga lumayan ya. Udah agak udah terbebaskan seperti itu. Bicara Ledian kembali, di Ledian ini hotel termasyur lah ya. Kita anggap hotel termasyur di Kota Serang bahkan di Banten. Nah, ini memiliki berapa kamar sih gitu tuh? Mungkin bocoran nih ya buat Warjok ya, berapa kamar? Total keseluruhan fasilitas sih juga yang ditawarkan begitu. Total keseluruhan sih ada 140 kamar, Bang. 140 kamar dari 6 tipe. Hanya untuk Ledian? Ledian saja. Ledian saja. Karena kan Warjok juga tahu Ledian juga punya Lesemar. Betul. Kalau Lesemar itu lebih ke hotel budget untuk memfasilitasi tamu-tamu yang memiliki budget lebih rendah daripada untuk di Ledian. Karena kan Ledian 4-star hotel ya, bintang 4, jadi mungkin punya rate yang agak sedikit lebih tinggi daripada hotel-hotel di bawahnya. Gitu. Ini tergantung ya, tergantung Warjok, waritnya mana, mau pakai Ledian atau Lesemar untuk staycation seperti itu ya. Tetapi ini tentunya ramah untuk keluarga, bukan begitu? Betul. Karena ada apa? Karena ada ini. Karena ada apa? Ada kolam renang. Karena ada kolam renang. Terus ada fasilitas yang ditawarin apa lagi nih? Banyak, Bang. Jadi di sini itu bisa disebut one stop leisure. One stop leisure itu jadi ketika menginap di sini itu udah nggak usah kemana-mana, udah di sinilah pemberhentiannya gitu. Mau ke mall dekat. Fasilitasnya lengkap, ada kolam renang, ada fitness atau gym, ada sauna. Ada sauna betul. Aku lagi sauna. Ada massage kalau misalkan yang badannya letih, lesu, pegel. Massage. Skip ya. Oke. Ada tenis, ada jogging track, ada helipad, banyak banget. Helipad? Helipad ada. Bicara helipad? Di mana? Di helipad. Iya. Ini cuman di Kota Serang yang ada satu doang. Aku nggak paham. Di Serang itu ada helipad berapa, cuma yang jelas di Kota Serang baru ada di sini. Oke, ini saya masih bicarain Ledian gitu ya. Pejabat mana atau mungkin presiden atau menteri-menteri yang udah pernah staycation atau datang ke. Iya. Kalau dimulai dari menteri dulu ya. Kalau menteri itu tuh ya dari zaman dulu tuh Pak SBY ya kan ganti kabinet itu sering banget kan menteri apa segala macam. Cuma yang pernah saya tahu itu ada Pak Wiranto, Pak Luhut, kemudian Menteri Menak tuh siapa yang dulu yang sebelum sekarang? Itulah pokoknya ya. Itulah. Nah beberapa menteri lainnya itu sering kesinilah kalau misalkan untuk visit ya, sekedar visit. Untuk presidennya mulai dari Pak SBY, kemudian Pak Wapres itu Pak terbaru. Yusuf Kala. Ya, yang terbaru Pak Jokowi itu sampai 3 kali transit di sini. Transit di sini. Ya untuk alasannya mungkin karena fasilitas mungkin ya.
Entah ya, kalau mungkin Pak Jokowi itu lebih ke tradisional culture yang ada di Ledian, ngelihatnya ke situ. Sisanya kan karena hotel-hotel di sini lebih ke modern minimalis, yang mungkin dari pribadinya kurang nyaman. Karena Ledian menawarkan sisi klasik tradisional culture. Betul. Seperti itu. Infonya kemarin juga Mas Gibran ya, Mas Wapres kita. Mas Wapres ya. Mas Wapres transit ke sini untuk program ini ya, pangan. Oh, transit makan di sini. Gratis transit. Luar biasa. Jadi nanti juga bisa kalau Warjok ingin nyobain helipadnya ya, perlu naik helikopter ya. Iya, sewa helikopternya itu, Bang. Sewa helikopter. Baik, kita udah bicarain yang namanya apa tadi Markom, terus kemudian berangkat juga ke hal apa namanya itu Ledian itu sendiri. Kemudian tadi ada bahas kamarnya ada berapa, 140 ya kurang lebih. Betul. Nah itu terisi semua. Bisa diisi semua, artinya begitu. Bisa keisi semua. Bisa keisi semua di momen-momen tertentu kayak biasanya ya yang kita udah pasti full okupansi itu di Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Itu udah pasti keisi full. Karena kan season libur sekolah juga ya. Dan banyak tamu-tamu itu yang memang dia warga asli Serang, cuma dia domisilinya di luar kota. Jadi ketika memang keluarga besar ngumpul semua di sini, larinya ke hotel, nggak ke rumah pribadi. Sedikit lagi ya, boleh bahas tentang keledianan, perhotelan. Keledianan, oke. Tantangan Mas Age sebagai Markom, apa sih? Mengingat tadi ya, mengingat basicnya yang di luar Nurul. Ya begitu lah, Mang, di luar Nurul ya. Nalar. Ya, di luar nalar. Tantangannya aja. Tantangan terberatnya adalah untuk merubah stigma atau persepsi bahwa ke hotel itu bukan cuma bisa nginep doang loh. Gitu. Jadi ketika abang misalkan pengen ngopi aja ke sini, abang. Jadi kalau misalkan cuma sekedar ngopi aja tuh ke hotel bisa, Bang. Nah, gitu. Jadi nggak datang ke hotel itu nggak harus nginep. Nggak harus nginep. Kayak gini boleh gini. Nah, seruput dua seruput boleh. Karena kan kita bukan cuma jual kamar ya, jual F&B-nya, jual rekreasinya, kayak kolam renang itu bisa. Jual ini nih apa tuh? Buat ngotot. Fitness, buat ngotot. Ngotot yang marah-marah. Yang penting jangan jual yang lain. Oke. Balik lagi ke DJ boleh ya? Apa ya? Boleh. Boleh nggak nih? Boleh dong. Tim kreatif boleh nggak nih? Boleh ya. Balik lagi ke DJ. Tentunya tadi udah bicara otodidak, kemudian perform pertama kali. Tadi kan udah dibahas juga. Tentunya seorang DJ atau disc jockey itu punya teknik tersendiri ya. Mengingat misalkan si Alan Walker gitu, teknik apa. Kemudian yang dubstep tuh entahlah sih itulah. Saya lupa dulu zaman-zaman SMA sih itu ya. Sekarang udah banyak lupa begitu. Usia mungkin ya, Bang. Nah, teknik yang dimiliki oleh Mas Age ini teknik apa gitu tuh? Atau mungkin ya kita kan nggak tahu ya. Mengingat gue bukan seorang disc jockey gitu ya. Ya saya juga sebenarnya di DJ itu untuk dibilang profesi itu enggak sih. Karena untuk momen-momen tertentu aja ketika ada panggilan birthday, wedding. Sekarang kan wedding tuh rata-rata pakai DJ. Kemudian ada event-event khusus biasa kayak korporasi, tahun baru. Itu kan biasa saya untuk ada diminta gitu. Nah, kembali lagi ke DJ itu sebenarnya kayak penyanyi, dia punya genre yang dia bawakan masing-masing. Identitasnya apa ketika DJ ini? DJ Dude gitu misalkan. DJ Dude, iya yang mixing untuk koplo itu ada. Kemudian progresif, ada mixtape, ada breakbeat, seperti itu alirannya ada. Nah, kalau misalkan abang nanyanya saya sih, saya lebih abang lagi. abang serasa abang tukang bakso. Mari sini. Iya. Lebih ke arah genrenya di Indobound sih, atau anak-anak Indobound. Jadi anak-anak itu lebih nyebutnya becak. Kenapa dibilang becak? Karena becak itu jadi cara dia ngedance itu mengayuh gitu tuh. Yang ya ada sedikit
instrumen lokal kayak bisa dimix ke koplonya, ke dangdutnya. Nah, Indobounce itu lebih ke tradisional Indonesia lah. Oke, begitu. Jadi bisa dimakan sama semua kalangan. Bicara harus ada skill gak sih gitu? Nih, kan misalkan audien, itu mah DJ-nya skillnya jelek begitu. Pernah dong, maksudnya ada nggak audien yang sampai mencomot seperti itulah gitu? Ada Bang, ada 2 kali cerita itu. Pertama, panjang nggak? Kalau panjang gue mau gelar tiker nih. Kita bikin pendek aja gimana ya? Oke, lanjut. Ya, itu ada 2 cerita Bang. Yang pertama itu ketika memang di awal-awal banget nih, perform kedua. Itu saya diminta request edisional lagu, ada ulang tahun waktu itu. Ulang tahun. At least langsung disubmit kan. Karena gini Bang, DJ itu memang yang diputar MP3 jenis filenya. Iya. Gitu kan, yang kita konversi ke dalam playlist yang nanti itu kita mainkan berurutan. Atau kalau sekedar flash disk gue bisa dong. Iya betul. DJ sekarang banyak yang bilang, ini mah DJ flash disk, ini mah iya ada enak tinggal muter doang gitu. Instagram, memang itu pada kenyataannya memang begitu. Sekarang kalau bukan flash disk mau muter dari mana? Media musiknya mau dari mana? Nge-remake atau langsung gitu di situ. Kalau bicara rapper kan pastinya ada battle rap. Betul. Gitu kan. Tiba-tiba ditantang seperti itu. Tiba-tiba bikin musik sendiri gitu. Tapi kan kita tetap harus punya media lagunya yang mau di remixnya. Gitu. Kita punya 10 lagu, kita mau remix, kita dikasih challenge mau remix. Ya kan kita harus punya biang lagunya dulu nih. Baru kita mainin di alat controllernya itu. Siap. Begitu. Nah, trennya sekarang, Bang, jadi si lagunya itu memang sudah ada remix. Yang sama si pembuat. Kita tinggal bumbuin doang. Tinggal bumbuin aja. Kapan mau ngekat, kapan mau nyambung, begitu. Kapan euforianya ketika tamu-tamu ini menginginkan lagu-lagu yang tinggi, ya kita tinggikan. Gitu. Bicara tadi udah ya, bumbuin gitu ya. Sampai ke DJ. Dikatain saya pernah, Bang. Ya Tuhan ya. Warjok jangan gitu ya. Ternyata nge-DJ susah loh katanya. Tapi kayaknya memang semua DJ pernah mendapatkan hal itu. Oke, tadi udah respon dari audiens dan bagaimana bla 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 dengan seluk-beluknya ya. Tentunya kan nge-DJ juga nggak cuma sekedar hobi begitu ya. Perut harus diisi gitu tuh. Bayarannya berapa gitu. Udah masuk ke honor. Atau nggak apa-apa kan siapa tahu gitu kan tim kita gitu pengen undang Mas Agi gitu kan. Bisa japri aja nggak sih kalau kayak gitu? Iya kan? Boleh dari spill gitu antar range-nya aja gitu. Secara general aja ya. Boleh. Secara general aja ya. DJ itu dihitungnya per jam Bang. Per jam. Itu start from untuk yang non profesional itu di 1 juta. 1 juta per jam. Ini bukan bicara pribadi ya, tapi in general seperti itu. Berarti ada patokan ya? Ada patokan misalkan ada standar juga. DJ lokal segini nih harganya, DJ nasional seperti ini, DJ internasional seperti ini. Tapi harga teman ada. Teman harusnya lebih mahal ya. Tequila. DJ kemudian comoohan, respon, kemudian harga tadi. Tentunya ya sebagai disc jockey ada dong. Kalau bahasa kita anak band mah kiblat lu genrenya apa gitu. Kiblat tuh siapa gitu kan ya. Iya enggak sih? Iya, betul. Ada DJ favorit, Mas Agi. DJ favorit itu siapa? Ada pasti. Kalau misalkan dari lokal internasional, lokal dulu. Kalau lokal dulu karena saya pernah ngeliat langsung dan berdialog langsung gitu ya dengan beliau sebagai orang yang panutan nih. Sepemikiran enggak? Sealiran. Doi seorang artis. Enggak, memang dia emang murni. Memang dia famous di per-DJ-an. Oh, kukira gitu. Kayak DJ Winky kayak gitu kan. Kalau memang dia basicnya dari selebritis, ya kan? Dia selebritis yang jadi selebriti baru jadi seorang DJ. Saya Herjunot Ali juga kan sekarang jadi DJ tuh, banting setir. Kalau lokalnya sih ada apa Wisnu, siapa yang nggak kenal Wisnu Santika? Aku yang nggak kenal. Tapi nanti kita cari ya. Oke. Apa namanya di Google semua source itu ada semua. Baik. Siapa yang nggak kenal beliau gitu. Jadi ketika pertama perform dan melihat sosok dia itu kayak wah enak nih, gila nih, keren gitu kan. Ya, selain itu juga banyak seperti HBRP gitu kan. HBRP, Adnan Veron itu kan artis-artis perdijan yang besar lah di Indonesia.
Nah, kalau lokal ya tadi, internasionalnya ya saya yang satu aliran sama saya itu sih memang ada Joel Corey. Korigor? Joel Corey. Enggak, no. Bukan. Korigor bukan. Korigor. Halo, Bang. Halo. Iya, Enggak, bukan Joel Corey. Joel Corey. Dia dari Prancis. Oh, itu yang internasionalnya. Internasional. Oke, baik. Tadi udah semua dibahas. Kemudian tentu dong seorang DJ itu hampura ini mah identik dengan hal negatif ya. Karena mainnya apa? Mainnya di klub, gelap, gemerlap. Nggak lepas dari yang namanya apa? Alkohol begitu kan, cewek, obat, ya ting-bating ya, drag kadang-kadang ya. Nah itu untuk mengkanter hal itu dari Mas Age seperti apa? Ya terutama pandangan keluarga gitu untuk memberikan apa namanya edukasi bahwasanya oh DJ tidak seburuk itu gitu kan ya. Awalnya sih memang ketika sounding ke keluarga tuh kaget ya, kenapa harus DJ gitu, freelance-nya. Ya setelah dikasih pemahaman bahwa di DJ itu nggak seburuk perspektif orang luar loh gitu kan, karena memang untuk saat ini sih saya rasa memang udah cukup ada di posisi aman ya, karena semua klub itu dengan pengamanan yang ketat sangat-sangat menjaga untuk kebersihan dari alat senjata tajam, obat itu pasti diperiksa, nggak akan pernah bisa masuk. Oke, jadi aman. Edukasi ke keluarga aman. Intinya mah diterima sama keluarga dulu gitu kan. Yang penting pemahaman itu sih, karena memang yang penting karena kalau keluarga sama keluarga dekat itu pasti ketika dikasih pemahaman Oke, baik Warjok, begitu ya. Tidak selamanya DJ itu negatif, bad atau bad boy gitu kan. Ternyata ya yang gua ketahui juga ada seorang DJ, dia juga artis ya. Herjunot Ali itu ditawarin alkohol tuh gak mau dia. Iya. Ya kan nolak ya. Dia benar-benar DJ Syariah. DJ Syariah artinya enggak, beliau memang sebagai DJ saja. Begitupun halnya dengan Mas Age, dia tidak mengenal yang namanya dunia-dunia peralkoholan ataupun hal lainnya seperti itu. Hanya sebagai suka terhadap DJ, hobi, kemudian yang pada akhirnya sebagai juga apa ya, penghasilan mungkin ya. Penghasilan tambahan. Begitu. Oke. Mas Age. Ya. Saya lanjut ke DJ-an atau apa? Itu tim kreatif saya perlu DJ lagi atau bagaimana? Mungkin kita balik ke lokal nih. Boleh. Mengingat di Serang juga apa namanya masih asing lah ya. Iya. Per-DJ-an itu masih asing. Nah, event-event tertentu yang pernah apa namanya digarap lah, yang pernah digarap oleh Mas Agi di Kota Serang. Gitu. Event apa aja? Event itu alhamdulillah juga dipercaya 3 kali jadi DJ untuk di corporate, di hotel Ledian gitu kan, untuk event tahun baru gitu. Sebenarnya 3 tahun secara berturut-turut. Bukan berarti ketika memang saya di hotel ini tapi dengan mudahnya mendapatkan akses untuk menjadi DJ itu enggak. Karena di Ledian pun dulu punya klub, ada klub ya namanya Musro, dan itu DJ-nya juga dari luar. Dari luar. Ketika tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya menjadi DJ juga memang kita DJ dari luar gitu kan. Jadi ketika memang ada opportunity di situ, ketika ada apa namanya audisi, kan kita audisi dulu nih DJ mana yang mau dipakai, casting lah, di casting dulu. Walaupun saya internal, dikira itu seperti The Power of orang dalam? Enggak, karena manajemen cuman harus acara ini aja ya. Iya. Acara ini aja. Podcast ini aja yang boleh orang dalam. Oke, berarti ya lanjut. Gitu. Jadi kalau untuk di acara sendiri tahun baru sih memang untuk 3 tahun ini saya. Nah, kalau di luar itu pernah ada komunitas party ulang tahun ya, komunitas kayak motor, mobil, ulang tahun dan beberapa kali wedding. Itu udah mulai pakai DJ. Cuma ya gitu, kembali lagi ke perspektif warga lokal. Wedding pakai DJ. Bisa. Wedding begini sekarang. Bang jangan salah loh, sekarang wedding sekarang pakai opening intro loh. Oh, jadi kayak udah teater begitu? Kayak teater, di belakang udah pakai LED Videotron. Sebegitu niatnya. Ada niat ke sana? Ya mungkin ya itu next time ya. Nanti lah ya. Oke, kulik lagi dong per-DJ-an Kota Serang mungkin ya. Boleh nggak? Boleh ya. Oke. Per-DJ-an Kota Serang gitu kan. Mengingat nih Mas Agi ini pendatang, bro, pendatang.
anak rantau. Gitu. Asli dari mana, Mas? Dari Sikibimi. Sikibimi, like Earth. Like Earth. Mas Age dari Sukabumi, terus ekspansi datang ke Kota Serang. Nah, itu sekilas saja. Saya lagi bahas tentang ke-DJ-annya nih. Nah, dunia DJ di Kota Serang itu seperti apa? Apakah memang hadirnya Mas Age sebagai seorang disc jockey itu diterima begitu saja? Ya mengingat ya kan namanya kumpulan, komunitas, paguyuban gitu kan. Apalagi himpunan mungkin ya. Himpunan orang musik, himpunan DJ misalkan. Atau paguyuban DJ, ataupun klubnya sejenisnya. Itu ada sambutan nggak sih gitu ketika datang-datang perform aja begitu kan? Iya. Itu hal lebih ke attitude aja sih ya. Ketika memang saya sebagai personal branding Sage nih, sebagai DJ gitu kan, DJ lokal yang baru mau memulai karir di Serang, pasti memang harus sowan ya. Harus sowan, harus sungkem dulu sama yang sudah lebih eksis di sini gitu kan. Cuma masalah diterima apa enggak kembali ke pribadi aja. Kalau misalkan ditanya paguyuban, asosiasi atau aliansi DJ di Serang itu ada. Tapi saya belum berani untuk gabung karena saya merasa DJ ini belum saya jadikan profesi. Oke, jadi belum apply sebagai anggotanya. Betul. Belum. Apa bilangnya Freelancer aja. Freelancer, oke. Respon mungkin lah ya, respon dari asosiasi itu. Iya, jadi berangkat dari respons yang mungkin karena belum kenal aja sih. Iya. Nah, saya mencoba untuk menyuguhkan itu dengan prestasi ya. Prestasi. Jadi saya dipanggil ke sini, dipanggil ke sana, bisa di sini, bisa di sana, dan terbukti ketika event terakhir yang ketika saya main ada cuma tuh di belakang. DJ-nya yang ini ya, ternyata ini mah nggak enak mainnya. Dibalas lah dengan komunitas lain. Ya kalau misalkan kamu mau DJ-nya ya kenapa kamu nggak dapat job? Job gitu. Langsung jelek kan itu. Oh iya bener juga. Ya sudahlah kan itu mah mungkin. Artinya dijawab dengan prestasi seperti itu. Gitu. Kompetisi pasti ada di sektor apapun. Iya, pastilah setiap profesi, setiap apapun juga ada. Kompetisi itu wajar ya. Kalau tidak ada kompetisi kita tidak bisa menjadi yang terbaik. Bang, dari tadi nanya mulu. Tanya balik kah? Gile. Mana ada host tanya balik. Khusus di sini, khusus di sini aja. Karena saya tamu di sini, mohon maaf, Mr. Kiwong akan ditanya ya. Karena tamu, punten ini tamu gitu. Abang itu siapa sih dan dari mana? Dari mana? Dari rumah tadi datang ke sini. Dari rumah datang ke sini, ya sama dah. Gitu. Gue sebagai perantau ya. Dari mana juga nih? Nyata sama. Dah. Sukabumi. Ngeprank nih, serius. Ya kalau Mas Age kan anak kota, saya anak kabupaten. Oh iya, anak kabupaten. Iya, pasti yang beda cara mainnya. Circle kita beda jadi tetap nggak nyambung. Iya, gue dulu dibully. Anak kabupaten ngapain sini gitu. Gitu ya, masih ada pembulian sampai sekarang. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Karena kabupaten juga udah mulai tidak seperti kabupaten yang terdahulu. Oke. Udah upscaling gitu ya. Udah upscaling seperti itu. Udah nanya itu doang. Apalagi? Abis ini pulangnya kemana, Bang? Tetap ke rumah. Tetap ke rumah. Mau buka kamar boleh, Bang? Asli. Saya dengar Abang suka buka Oyo soalnya. Daripada ke Oyo mending kesini. Enggak. Saya nggak buka Oyo, saya buka warung. Oke. Ya. Kalau basically Mas Age aktivitas di sini. Aktivitas di sini. Terus masih jadi main jobnya di sini. Ya tadi ngomong-ngomong buka kamar. Tiap hari ngamar. Ngamar dong, masa tidur di ruang tamu? Iya, maksudnya ngamar di hotel gitu? Oh enggak. Kalau misalkan memang dapat allowance pun nggak pernah digunakan kan karena rumah dekat gitu. Rumah dekat. Rumah dekat. Ya kan, ini kan pandangan orang nih balik lagi ke hotel. Enak nih, kerjanya di hotel, pasti bisa tidur di hotel tiap hari, makan makanan hotel tiap hari. Begitukah? Tidak semudah itu, Ferguson. Wase. Enggak. Walaupun kita dapat komplimen ya untuk open room, cuma enggak akan ada rasa ketidakinginan gitu kalau misalkan untuk di perusahaan sendiri. Atau mungkin atmosfernya beda? No, enggak sih. Dibilang nyaman. Saya di sini terus, masa nginep di sini juga? Iya betul, masa kerja di sini, udah keseharian di sini, cuma tidur di sini juga atau weekend di sini juga, kayak kapan liburan atau bagi waktu untuk keluarga kan. Jadi rasanya ketika liburan di sini seperti bukan liburan. Bener, liburan rasa kerja. Liburan rasa kerja. Ini pemandangan tempat kerja gue katanya. Kemudian keluar kamar
rekan kerja gua gitu kan, gitu ya artinya gitu. Lebih ya. nggak ada yang bisa dikulik sih. Oke. Mengingat ya kadang-kadang kan nge-remake musik, misalkan ini mau punya si ini terus kemudian di remake seperti itu. Nah itu ada bahasa royalti nggak sih, hak cipta begitu ya? Itu perlu edukasi Enggak, juga Bang. nih masyarakatnya. Karena alat DJ itu hanya dapat merespon musik-musik yang original. Kalau Gimana? download di YouTube, Download itu bisa diputar, cuma nanti kualitas soundnya itu nggak seempuk file asli. Jadi ketika ada orang yang memang pekat banget terhadap suara, itu pasti kelihatan ini dapat YouTube nih, dapat bajakan nih, dapat download asal nih gitu. Kecuali kalau memang kita ya sama aja kayak beli kue dari toko. Kue sama toko yang memang cuma jual kue gitu beda rasanya kan. Oh iya. Tapi Gitu. kalau jeli ya pendengarannya ya. Kalau jeli pendengarnya pasti kerasa beda. Warjok juga kalau jeli pendengarannya akan tahu ini gratisan gitu kan. Nah, tapi untuk membeli musik itu sendiri di mana? Kan platformnya. Banyak platform online itu. Kalau dulu mah kan contohnya kayak datang ke tempat CD gitu ya. Iya. Kaset gitu. Itu kan zaman dulu banget tuh ya. Orang tua ya. Iya. Saya kepalanya udah 3. Udah seperti Medusa. Iya Bang, jadi untuk sekarang sih tetap download, cuma downloadnya original. Dia ada tanpa watermark ya. Lebih ke, jadi kan kalau misalkan kita download akan ada aja instrumen yang gimana nih? Tidak dibuat sempurna. Iya. Instrumennya. Gak apa-apa, dikit doang hujannya. Jadi memang ketika ada musik akan ada suara ngomong atau suara euforia dari penontonnya, itu pasti akan bocor kedengeran. Gitu. Kalau original ya cuma tok musiknya aja. Nah, terkait aransemen, kita nggak munafik lah, aransemen DJ sama aransemen musik-musik yang sekarang ada itu pasti cover-cover lagu yang lampau kan. Betul sih. Yang di remake ulang, yang bahkan artis remake juga banyak ya. Selain di DJ ya. Betul. Penyanyi-penyanyi. Banyak banget. Iya kan nge-remake semua kan? Penyanyi piano gitu misalnya. Enggak, maksudnya band-band gitu kan nge-remake gitu kan. Iya, benar. Sama kan? Sama aja gitu. Oke, Mas Agi ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir gitu ya. Kan bicara genre tadi ya. DJ itu banyak genrenya nih. Nah, saya sih bukan bicara genre ya. Ada nih di hajatan-hajatan, ngerti nggak sih? Kayak dangdutan-dangdutan kayak gitu. Nah, dia hanya sebatas bermodalkan keyboard. Iya. Bermodalkan keyboard. Nah, dia kadang-kadang sebagai DJ kampung misalkan begitu. Nah, itu dianggap seorang DJ nggak sih? Padahal dia modalnya cuma, bukan cuma ya. Modalnya hanya keyboard begitu. Sekarang itu yang kan bunyinya kadang ada suara pandai besi gitu ya. Ya nggak sih? Iya benar. Benar. Itu kan hanya sebatas title yang orang lain berikan ke kita. Sama halnya kayak selebgram. Misalkan kayak apa namanya, Abang dapat status selebgram, siapa yang ngasih? Selain follower Abang. Follower tentunya. Nah, ya kan? Followers. Ketika saya dipanggil sebagai DJ, ya orang-orang yang memanggil saya DJ. Oh iya, label itu tidak diciptakan sendiri, tetapi diciptakan sama orang lain. Tetapi boleh dong kalau gue mengklaim sebagai DJ? Nggak apa-apa, selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan diterima oleh orang lain. Oke, begitu. Itu aja sih jadi pertanyaan pamungkas. Soalnya penasaran juga mainnya keyboard, tetapi dia sebagai DJ juga dianggapnya. Dan dia pandai besi juga. Tahu kan ya? Tung gitu ya. Iya, benar. Suaranya nggak. Itu aja mungkin pertanyaan pamungkas. Terima kasih Mas Agi. Tentunya gue sih lebih terima kasih terhadap Ledian Hotel dan Cottage ya. Oke. Ledian Hotel and Cottage gitu biar kerennya ya. Karena sudah mensponsori obrolan kita di pojok kita nih. Sebagai Mr. Kiwong, penguasa pojok kita juga nyaman atas jamuannya seperti itu. Oke, itu aja mungkin ya Mas Agi ya. Siap Abang. Atau nuhun informasi tentang kedijian dan juga kemarkuman. Ada yang perlu mungkin disampaikan ke audiens atau warga pojok warjok begitu mengenai suksesi begitu. Silakan Mas Agi. Nggak panjang sih, karena yang panjang cukup itu aja. Paling ini iya, kereta, sorry. Iya, kereta yang panjang. Kan ini berpantu sama durasi kan. Iya, yang jadi panjang hanya durasi. Takutnya nggak cukup kereta. Gitu. Oke, apa? Ya, yang penting minat dan motivasinya itu harus dijaga. Yang penting konsisten sih. Kalau mau earning to grow up ya. Oke, baik Warjok. Akhirnya saya harus berterima kasih ke Ledian Hotel and Cottage yang sudah menyediakan tempat lah ya
kepada pojok kita ya, podcast ya, seperti itu. Terima kasih Mas Age juga sudah menjadi narasumber yang baik. Begitu ya. Nuhun. Siap. Oke. Deal ya, Bang? Deal ya. Minum ya. Oke. Oke, see you, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.